Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena perubahan fluks magnetik atau perubahan medan magnet. Kemudian gaya gerak listrik yang ditimbulkan disebut GGL. Pada kali ini yang dibahas adalah GGL induksi. Kemudian arus listrik yang dihasilkan disebut kuat arus induksi. Rumus dari flux magnetik. Flux magnetik sendiri adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Rumusnya itu di sini adalah WB sama dengan B itu sendiri ada satuannya adalah Tesla dan A adalah luas dari penampang atau luas dari bidang tersebut, satuannya yaitu meter kuadrat. Jika induksi magnetik B tidak saling tegak lurus dengan bidang A, maka flux magnetik bisa seperti berikut menggunakan cos theta. Cos theta itu sudut antara induksi magnet dengan arah garis normal bidang, jadi menggunakan sudut yang dianut pada garis normal bidang. Selanjutnya, besar induksitasi diri pada solenoida. Gunakan rumus berikut. Solenoida sendiri yaitu benda elektromagnet yang mengubah energi listrik ke energi gerak. Jadi energi gerak yang dihasilkan yaitu mendorong dan menarik. Pada dasarnya solenoid terdiri kumparan dari listrik yang dililitkan pada tabung aktuator ferromagnetik, sebuah plunger yang bebas bergerak masuk dan keluar pada kumparan. Ada dua jenis solenoid. Yang pertama adalah solenoid linear electromechanical elector atau solenoid linear. Yang kedua itu solenoid rotasi. Berikut adalah rumus untuk menghitung besar induksitasi diri pada kumparan solenoida. Selanjutnya adalah GGL induksi diri oleh H.K. Henry. Apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah tiap waktu, maka pada penghantar akan timbul GGL induksi. Besar GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan kuat arus dirumuskan sebagai berikut. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Jadi disimpulkan bahwa rumusnya seperti ini. I merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktansi diri atau kumparan yang memiliki satuan Henry yang didefinisikan sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktansi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt bila arus listrik di dalam rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik. Hukum Lenz berbunyi arah arus induksi sedemikian rupa sehingga berlawanan arah dengan perubahan yang dihasilkan. Yang dimaksud adalah gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Dan juga arah arus induksi yang terjadi dalam satu penghantar menimbulkan medan magnet yang menantang penyebab perubahan medan magnet tersebut. Perubahan flux magnetik dapat terjadi karena perubahan induksi magnet, perubahan luas bidang, perubahan sudut. Lalu GGL induksi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Besar GGL induksi yang terjadi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet yaitu 1 sebagai E sebanding dengan besar medan magnet sebanding dengan kecepatan gerak lawan kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat penghantar. Jadi yang memengaruhi besar GGL induksi yaitu kecepatan kawat penghantar, lalu panjang kawatnya, dan besar medan magnet. Besar induktansi diri suatu penghantar dirumuskan dengan
berikut. Jadi di sini jumlah lilitan dikali dengan flux magnetik, yaitu dikali dengan flux magnetik bahwa sebanding dengan kuat arus listrik dan menghasilkan instruksi diri dengan satuan Henry. Dimana untuk menghitung besar GGL induksi pada generator yaitu E itu sendiri GGL induksi dengan satuan volt sama dengan E max atau GGL maksimum satuan juga volt, lalu sin WT atau WT itu jadi 90 derajat sehingga sin WT itu nilainya 1. Bisa juga rumus di bawahnya menggunakan NBA, N itu jumlah lilitan, B medan magnet dengan satuan Tesla, dan luas permukaan tadi. W dan lambang W ini yaitu kecepatan sudut rad per S. Jenis generator terdiri dari generator AC atau alternator, yaitu dengan arus bolak-balik, terdiri dari 2 cincin belah atau komutator. Yang kedua adalah generator DC dengan arus searah, terdiri dari 1 cincin belah. Penerapan yang kedua yaitu dalam bentuk trafo transformator, yaitu alah mengubah tegangan seperti trafo step up untuk menaikkan tegangan dengan perbandingan seperti berikut, yaitu trafo step up tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder, lalu kumparan primer lebih sedikit daripada kumparan sekunder, tetapi arus listrik primer lebih besar daripada arus listrik sekunder. Trafo step down yaitu untuk menurunkan tegangan dengan persamaan berikut. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder, tapi arus listrik primer lebih kecil daripada arus listrik sekunder. Persamaan trafo untuk menghitung efisiensi trafo. N sama dengan daya kumparan sekunder dalam satuan watt per daya kumparan primer dikalikan 100%. Atau bisa juga menggunakan tegangan sekunder kali arus listrik sekunder per tegangan primer kali arus listrik primer lalu dikalikan 100%. Jadi seluruh trafo idealnya 100%. Bisa juga dengan perbandingan di bawah berikut. Ini rumus lebih jelasnya, untuk lebih singkatnya saat dihitung dimasukkan dalam soal agar tidak bingung. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mau dimaafkan. Ini untuk memenuhi tugas remedi dari Bu Kenny. Jadi cukupnya saya pahamnya sampai sini. Kalau saya memasukkan pada rumus pada soal juga kadang salah, lebih sering menggunakan nalar daripada rumus pasti atau logika. Mungkin saya akan perbaiki ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.